Salam sejahtera kepada kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara dari Pusat Pelayanan Gereja Teladan Jemaat Satria Kasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 21 Mei 2025. Kita akan bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan bersabda atas kami semua, sehingga firman Tuhan boleh benar-benar kami lakukan di sepanjang hidup yang Tuhan berikan. Berkati hamba-Mu boleh berkata-kata surut kehendak-Mu, dan kami semua menjadi pewarta Injil Kristus. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedia mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita pada hari ini, Rabu 21 Mei 2025, dari Injil menurut Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita baca. Yesus senantiasa bersabda, yang berbahagia adalah saya dan Ibu Bapa, senantiasa melakukan firman Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini, hukum kasih, Sukaran Pak Kaboro. Hukum kasih menjadi biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kita bisa mengucapkan, melafalkannya dengan gampang. Karena saking seringnya saudara-saudara, maka kasih itu didengar dan diucapkan, sehingga kadang-kadang kita lupa esensi dan nilai dari hukum kasih itu sendiri. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, tidak dapat dipungkiri bahwa sering lupa akan inti dari hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ahli Taurat yang mencoba Yesus menganggap dirinya menguasai akan hukum kasih itu, dan menganggap bahwa dia sudah memenuhi semua tuntutan firman. Ketika Yesus menanyakan apa yang ada di dalam Taurat, mereka menjawab secara sempit, namun lupa bahwa hukum Taurat yang ia lakukan itu sekedar hanya memenuhi hukum Taurat saja. Tindakan melakukan hukum tanpa kasih. Jika membaca kisah ini selanjutnya dari Injil menurut Lukas, maka kita akan mendapati bahwa ahli Taurat itu hanya menganggap sesama itu kepada kaumnya, yaitu orang Yahudi. Untuk meruntuhkan kecongkakan ahli Taurat itu, maka Yesus memberinya perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Jadi satu hal yang kadang kita anggap biasa itu, saudara-saudara, juga bisa berakibat pada kesalahpahaman kita tentang sesuatu itu. Sama halnya dengan ahli Taurat, kita juga sering kali membatasi hukum kasih itu hanya kepada sesama kita, orang-orang yang kita kenal, sahabat kita, yang kita anggap circle kita, yang kita anggap sebagai orang-orang yang dekat dengan kita. Sedangkan orang asing yang membutuhkan pertolongan dari kita, kadangkala kita enggan memberikannya. Karena itu hukum kasih yang diberikan Yesus itu tidak memandang muka, tidak memandang suku, agama, bangsa, latar belakang, dan lain sebagainya. Hukum kasih itu berlaku bagi semua orang. Kita adalah pewaris dari hukum kasih itu.
maka sepatutnya lah kita melakukannya kepada setiap ciptaan Tuhan, bukan malah seperti ahli Taurat yang menyombongkan diri atas kepandaiannya tentang hukum Taurat. Hukum kasih itu berlaku imamat dan am, yaitu berlaku untuk semua, di mana mengasihi seluruh ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk benar-benar menghayati dalam perenungan pada kesempatan ini, bahwa apa yang kita baca dari Injil menurut Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 28 mengingatkan kita untuk tidak sekedar mau melafalkannya saja, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya di sepanjang kehidupan kita sebagai buah-buah iman. Tentu ini saudara-saudara tidak mudah, dan kita membutuhkan pertolongan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Allah mengingatkan kita, janganlah kasih itu hanya dilakukan untuk memandang muka, tapi lakukanlah kasih itu untuk menyatakan bahwa supaya semua orang mengenal Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dan semua orang mengenal bahwa kita adalah murid-muridnya yang mewarisi karya keselamatan. Karena untuk itulah kita diutus dan dipanggil ke dalam dunia ini. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus memberkati, menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami diingatkan tidak hanya mengetahui firman Tuhan, tapi bagaimana melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, Engkau memberkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kasih itu betul-betul kami wujudkan di semua kehidupan bagi keutuhan ciptaan, sehingga dunia mengenal kami sebagai anak-anak Tuhan, dan kemudian dunia boleh menyembah Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dengan hidup di dalam kasih Tuhan, maka kami dapat melakukan firman kebenaran. Seluruh aktivitas kami hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, sertai kami semua. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami datang menaikkan syukur dan syafaat ini kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan harian kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom dan salam kasih kepada ibu bapak saudara-saudara. Amin.